Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Ibadah minggu pagi ini kalian akan ditemani oleh Bu Ika, Kak Eva, halo, dan Kak Vio. Jangan lupa siapkan Alkitab, kidung pujian, dan persembahan. Untuk mengawali ibadah pagi ini, mari kita pujikan dari kidung pujian Kidung Ria 31 dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, mari kita berdoa memohon bimbingan dan penyertaan dari Tuhan yang akan dipimpin oleh adik kita, Elang. Tuhan Yesus, berkati ibadah kali ini agar berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Yosita, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 68, Tahukah Kamu Jumlah Bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Adik-adik, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita ambil sikap doa yang baik. Kita akan mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar kasih-Mu ya Bapa kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yang luar biasa telah kami rasakan dan telah kami terima di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kesempurnaan itu Tuhan yang telah membuat kami hingga pada saat ini kami boleh menikmati kasih-Mu lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu, berkati kami, urapi kami, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan Tuhan, agar sungguh kami dapat mempelajari, mendengarkan firman-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi teladan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Di dalam Yesus Kristus kami sudah siap. Haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan kita hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 3 ayat 1 sampai 12. Ayo adik-adik diambil Alkitabnya, kita buka sama-sama ya. Matius 3 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh teman kita, ayat 1 sampai 6 akan dibacakan oleh Cila, dan ayat 7 sampai 12 akan dibacakan oleh adik kita Sonya. Dipersilakan. Teman-teman, pada hari ini bacaan kita terambil dari Injil Matius 3 ayat 1 sampai 12. Yohanes Pembaptis.
Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makarannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu ia mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ulat berludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengilingannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita ambil renungan kita pada pagi hari ini dengan judul Bertobatlah. Waduh, judulnya keren amat ya adik-adik ya. Ajakan untuk bertobat. Nah, pembacaan kita hari ini adik-adik yaitu mengenai Yohanes Pembaptis. Kita akan mengenal sedikit tentang Yohanes Pembaptis ya adik-adik. Yohanes Pembaptis itu adik-adik anaknya Nabi Zakaria dan Elisabet. Saudaranya, Elisabet itu saudaranya siapa? Saudaranya Maria ibu Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus lahir adik-adik, Tuhan mengutus malaikatnya, malaikat Gabriel ke Zakaria dan Elisabet memberitakan berita kabar gembira untuk siapa? Untuk kelahiran Yohanes. Nah, Yohanes setelah lahir, dialah yang menjadi pembuka jalan. Pembuka jalan untuk siapa? Untuk kedatangan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik masih ingat lagunya Ratakan Tanah yang gimana adik-adik? Masih ingat? Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Lah, seperti itulah seruannya Yohanes di padang gurun. Dia mengajak orang-orang dengan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Berarti kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah,
pada minggu pertama masa Advent ini adik-adik kita diajak oleh Alkitab untuk kembali merenungkan, kembali mengingat akan kedatangan Tuhan Yesus, akan kelahiran Tuhan Yesus. Lah, pembacaan kita ini mengajak kita melalui Yohanes Pembaptis dengan seruannya di padang gurun untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan dengan cara bagaimana? Yohanes Pembaptis itu mengajak orang-orang bertobat dan dibaptis dengan apa adik-adik? Dengan air. Nah, adik-adik coba masih ingat nggak gambarnya ini adik-adik ya? Lah, inilah gambar Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun yang mengajak orang-orang untuk bertobat. Nah, ini adik-adik, tuh banyak yang datang ya adik-adik ya. Berarti pada saat itu benar-benar adik-adik, orang-orang juga sudah mengerti bahwa kalau kita melakukan hal yang salah, kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, ini adik-adik, tuh banyak yang datang. Setelah itu adik-adik, Yohanes membaptis orang-orang yang bertobat di sungai Yordan. Nah, adik-adik ya, sama seperti yang kita lakukan dalam masa Advent hari ini adik-adik, yaitu kita menantikan kedatangan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Apa yang kita akan lakukan adik-adik? Nah, ada sedikit kegiatan yang akan kita lakukan dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, yaitu dengan mengurangi kenakalan kita. Contohnya apa ya? Nah, apakah adik-adik boleh marah sama bu guru? Nah, itu salah satu kita bisa ngurangi, atau sama mama papa dengan cara anak-anak mendengarkan nasihat guru atau nasihat orang tua. Itu salah satu contoh adik-adik untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus dengan mengurangi kenakalan kita. Ada lagi adik-adik. Nah, boleh melawan orang tua? Lah, kita kurangi dengan bagaimana? Kita mengasihi orang tua, sayang ya. Kita cinta sama orang tua, kita sayang sama orang tua, papa mama, ya adik-adik ya. Nah, terus ada lagi adik-adik. Ini ada contoh lagi. Nah, contohnya mana ya? Boleh berkelahi dengan teman-teman? Ya, kita kurangi kalau ada teman-temannya yang suka berkelahi dengan temannya sendiri, itu dikurangi. Baiklah kita bermain dengan teman-teman. Itu salah satu contoh pada saat ini yang akan kita lakukan dalam menyongsong datangnya Sang Juru Selamat. Adik-adik, jadi firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk berbenah diri, untuk mengoreksi diri, untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Jadi biasanya kita suka marah-marah sama mama ya. Aku tidak mau disuruh-suruh, aku mauku sendiri. Adik, jangan main HP terus belajar. Enggak, aku mau main HP terus. Lah, itu dikurangi adik-adik ya sayang ya, dikurangi. Boleh main HP, boleh lihat HP, tapi ada jamnya. Kalau waktunya belajar ya adik-adik ya. Kalau waktunya main boleh main. Kan ada waktunya. Lagian juga ya adik-adik, kalau kita di HP terus matanya lama-lama bisa sakit, kena radiasi. Nah, apa yang terjadi kalau udah kena radiasi? Mata kita sakit, kita udah nggak bisa belajar, kita nggak bisa baca, bahkan kita tidak bisa main game lagi di HP kita, ya nggak? Nah, dikurangi adik-adik. Satu lagi, adik-adik, biasanya itu kalau siang itu disuruh bobok siang itu malas banget ya. Nah, kalau bisa sekarang adik-adik boleh bobok siang ya. Itu dijadwal bobok siangnya supaya badannya tetap sehat. Karena masa pandemi ini dibutuhkan fisik dan kondisi tubuh kita yang prima adik-adik. Jadi memang kita itu istirahat itu harus cukup ya. Harus cukup ya supaya kondisi tubuh kita itu tetap stabil dan prima. Adik-adik, firman Tuhan pada saat ini sungguh mengajak kita di dalam berbagai hal untuk selalu tekun dan percaya menyerahkan diri kepada Tuhan lewat berbagai masalah yang kita hadapi. Kita kurangi kenakalan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita dan sebagainya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita kurangi sedikit demi sedikit, lambat laun akan menjadi
hal yang baik di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, dari firman yang kita renungkan pada pagi hari ini, ada satu kata yang paling baik, yaitu kata bertobat. Bertobat itu berarti kita menyesali perbuatan kita. Nah, adik-adik, aktivitas kita saat ini, saya mengajak adik-adik untuk mencari 5 kata, jangan 10 dong, 5 kata yang berhubungan dengan kata penyesalan. Ya, 5 kata yang berhubungan dengan kata penyesalan, ditulis, difoto, diposting di grup, jenjang grupnya masing-masing ya. Terima kasih. Sebagai respon firman kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 dengan judul Ajaib Benar Anugerah, sambil mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan masing-masing di rumah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari ambil sikap duduk yang baik. Kita tundukkan kepala, kita mohon di dalam Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa yang Maha Kasih, atas segala puji-pujian, waktu dan persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Kiranya semuanya itu ya Bapa menjadi persembahan harum di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Mampukan kami ya Bapa untuk mengerti akan kesalahan kami, mampu mengoreksi diri kami masing-masing pribadi lepas pribadi di dalam menyongsong hari kelahiran Tuhan Yesus di masa Advent ini Tuhan. Bapa, kami datang membawa anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu, mulai dari Blalita, Pratama, dan Madya Tuhan, di dalam tumbuh kembang mereka ya Bapa, di dalam pendidikannya, di dalam kesehatannya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, menumbuhkan mereka di dalam kasih-Mu ya Bapa, memberkati dan menyertai mereka di dalam belajar, agar apa yang mereka pelajari, apa yang mereka terima dari guru boleh bermanfaat bagi kehidupan mereka untuk masa depan anak-anak kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga masing-masing dari anak-anak kami, orang tua ya Bapa. Kiranya di dalam naungan kasih-Mu, di dalam pekerjaan Tuhan, Engkau memberkati mereka. Dalam kesehatan Tuhan juga Engkau memberkati di dalam mendidik kami anak-anak-Mu, serta mendampingi kami selama masa pandemi untuk belajar di rumah. Tuhan, kiranya Engkau memberikan roh kesabaran dan ketabahan. Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami dari pusat sampai ke pelosok pemerintahan kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati agar di dalam memerintah menuntun kami sebagai bangsa yang besar Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan ini di dalam penuh damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk tim multimedia yang senantiasa mendampingi kami
Dalam kesehatannya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati dan menyertai. Natal yang akan kami rencanakan yaitu perayaan pada tanggal 13 untuk Natal anak dan remaja Tuhan, di dalam proses susunan acara dan apapun anggaran semuanya Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati agar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami alaskan di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan adik-adik terkasih, sebentar lagi ibadah kita akan berakhir. Dan sebagai lagu penutup, pada ibadah pagi ini kita nyanyikan satu pujian dari Kidung Ria 126 dengan judul Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di rumah masing-masing, mari kita mohon pertolongan dan berkat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mohon berkat. Kiranya damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa serta penyertaan Yesus Kristus bersama Roh Kudus senantiasa menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Jangan lupa kita akan bertemu kembali di hari Minggu yang akan datang. Tetap dalam ibadah secara daring ya. Adik-adik semua harus jaga kesehatan, tetap di rumah saja dan mengikuti anjuran perilaku hidup bersih dan sehat. Percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.